Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Didi Pramana. Saya salah satu mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hasim Riau. Nah, pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebiasaan sukses yang biasa dilakukan oleh orang Jepang. Nah, teman-teman, apa saja sih 5 kebiasaan sukses yang dilakukan oleh orang Jepang tersebut? Nah, 5 kebiasaan sukses yang dilakukan oleh orang Jepang tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Seri, yang kedua ada Seitong, yang ketiga ada Seiso, yang keempat ada Seiketsu, dan yang kelima ada Shitsuke. Nah, teman-teman semua, di era modernisasi dan industrial saat ini, 5S atau 5 kebiasaan sukses yang dilakukan oleh orang Jepang ini adalah sebuah budaya kerja yang sangat unggul saat ini. Jadi tidak salah bukan jika kita mengatakan bahwa 5S adalah ilmu yang sangat berharga dan wajib kita untuk pelajari untuk kita melakukan pengembangan di dalam organisasi yang akan kita kembangkan, seperti universitas, sekolah, partai, atau lain sebagainya. Nah, untuk membangun efektivitas dan efisiensi di dalam menciptakan manusia yang berdisiplin tinggi, berorientasi sukses, hemat, dan bersahaja, maka 5S dapat kita gunakan dan dapat kita terapkan untuk menciptakan hal tersebut. Nah, teman-teman, 5S adalah metode yang diterapkan untuk menciptakan suasana kerja yang rapi, bersih, dengan tujuan untuk menyokong produktivitas yang baik. Nah, metode 5S dapat digunakan dan berfungsi sebagai awal dari pencegahan dan kemudahan perusahaan dalam mendeteksi masalah-masalah yang akan muncul untuk kedepannya. Nah, teman-teman semua, adapun yang menjadi dasar dalam prinsip dasar 5S ini adalah seperti yang saya sebutkan di awal, yaitu sebagai berikut. Nah, kita masuk kepada yang pertama. Yang pertama adalah seri. Nah, seri adalah langkah awal untuk kita dapat mengimplementasikan 5 kebiasaan sukses yang dilakukan oleh orang Jepang tersebut. Nah, S yang pertama adalah seri atau yang biasa kita kenal dengan sebutan pemilahan atau penyortiran. Nah, seri adalah kondisi di mana kita akan melakukan penyortiran atau pemilahan antara barang yang berguna dengan barang yang tidak berguna. Nah, dalam langkah awal ini itu dikenal dengan istilah red tag strategi, atau yaitu menandai barang-barang yang tidak berguna dengan label merah, sehingga kita mudah untuk memisahkan antara barang yang berguna dengan barang yang tidak berguna. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk kepada ilustrasi berikut. Itulah tadi sedikit ilustrasi terkait dengan seri. Nah, apa saja keuntungan yang dapat kita ambil dari implementasi seri di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah dari segi kuantitatif. Nah, dari segi kuantitatif kita dapat lihat bahwasanya ruangan sebelum kita lakukan seri atau penyortiran, ruangan terlihat berantakan dengan barang-barang yang banyak sekali tidak diperlukan dalam ruangan kerja. Nah, oleh karena itu kita lakukan penyortiran. Setelah kita lakukan penyortiran, kita lihat bahwasanya ruangan yang tadinya berantakan sehingga terlihat sempit, setelah dibersihkan terlihat luas. Kemudian dari segi kualitatif, kita dapat melakukan pencarian barang-barang secara mudah dengan adanya perapian. Kemudian kita ingin melakukan pencarian barang itu akan lebih mudah karena kita sudah melakukan penyortiran mana barang-barang yang akan kita gunakan dan tidak kita gunakan. Nah, juga ketika kita melihat kondisi seperti itu, dengan adanya seri kita akan lebih aman, nyaman dengan kondisi kerja seperti itu. Terlebih dengan kondisi kerja yang berantakan akan membuat kita tidak terhindar dari bahaya, sehingga kita lakukan penyortiran sehingga kita terhindar dari bahaya. Karena dengan kondisi ruangan kerja yang berantakan biasanya terdapat hewan-hewan yang dapat melukai kita. Selanjutnya kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu 5S yang kedua, yaitu adalah Seitong. Nah, Seitong adalah langkah kedua setelah kita melakukan pemilahan, yaitu penataan barang yang berguna agar mudah dicari dan aman serta diberi dengan indikasi. Nah, dalam langkah kedua ini dikenal dengan istilah Seiword strategi. Jadi kita akan melakukan atau menempatkan barang-barang yang berguna secara rapi dan teratur.
Nah, untuk lebih jelasnya, kita lanjut kepada contoh ilustrasi berikut. Nah, teman-teman, itu adalah ilustrasi kedua dari kebiasaan Jepang, yaitu seitong, yaitu merapikan peralatan-peralatan yang akan kita butuhkan. Jadi, apa saja sih keuntungan yang kita dapat dari seitong ini di dalam ketika kita menerapkan dan mengimplementasikannya? Yang pertama, sesuai dengan ilustrasi yang kita gunakan adalah merapikan buku. Nah, ketika kita merapikan buku, maka keuntungan yang pertama kita dapat adalah kita akan memudahkan kita untuk melakukan pencarian buku mana yang akan kita gunakan untuk menjadi referensi kerja kita nantinya. Nah, yang kedua adalah melatih kita untuk selalu disiplin dan terus merapikan sehingga kita menjadi nyaman dalam ruang kerja yang kita gunakan untuk proses mengerjakan sesuatu nanti, sehingga kita terbiasa, dan ini meningkatkan moral kita untuk menjadi lebih baik lagi, selalu disiplin untuk merapikan segala barang-barang yang berguna, baik yang berguna maupun tidak berguna, sehingga lebih efisien untuk mulai dari proses pencarian dan penggunaannya nanti. Oke, kita masuk kepada kebiasaan yang ketiga, yaitu seiso. Nah, teman-teman, setelah kita tadi melakukan tahap kedua, pertama dan kedua, yang kedua adalah penataan, maka tahap yang ketiga harus kita lakukan adalah seiso, yaitu pembersihan. Nah, pembersihan di sini kita akan melakukan pembersihan rutin setiap harinya terhadap ruang kerja yang akan kita gunakan nantinya. Karena percuma saja kita sudah melakukan penataan barang secara rapi, kita sudah susun semua barang, kita rapikan namun tidak kita bersihkan. Nah, langkah yang ketiga ini adalah untuk melakukan melengkapi dari langkah pertama yang kedua, kita harus melakukan pembersihan. Baik pembersihan yang dilakukan secara rutin setiap harinya atau per minggu dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja lihat ilustrasi berikut. Oke teman-teman, itu adalah contoh ilustrasi dari tahap ketiga kebiasaan sukses orang Jepang, yaitu seiso. Nah, dari sini apa saja keuntungan yang kita dapat? Yang pertama, keuntungan yang bisa kita dapatkan adalah ruangan kita bersih, kemudian kita terhindar dari berbagai penyakit akibat kotoran-kotoran yang ada di dalam ruangan kerja kita. Nah, oleh karena itu jangan lupa untuk selalu memperhatikan kebersihan dari ruangan kerja kita agar kita dapat dengan selalu beraktivitas dengan baik di dalam ruang kerja kita. Oke, kita lanjut kepada materi selanjutnya. Oke teman-teman, kita masuk kepada kebiasaan yang keempat, yaitu seiketsu. Nah, seiketsu adalah langkah selanjutnya setelah kita melaksanakan langkah pertama seri, kemudian seito dan seiso. Ya, kita lanjut kepada langkah yang keempat, yaitu seiketsu. Nah, seiketsu adalah biasanya kita kenal itu dengan kata perawatan. Jadi setelah kita melakukan seri, seito dan seiso, maka kita harus melakukan perawatan. Nah, perawatan ini kita lakukan harus secara rutin terhadap ruang kerja kita itu sendiri dan lingkungan kerja, sehingga kita juga mendapatkan kondisi kerja yang kondusif. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba untuk lihat ilustrasi berikut. Ilustrasi berikut hanyalah sebuah gambar yang menunjukkan kondisi ruangan kerja yang sudah dirapikan. Nah, dari ilustrasi ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa seiketsu adalah kondisi di mana kita harus menjaga dan merawat ruangan kerja agar tetap selalu rapi sesuai dengan standarisasi kerja yang kita gunakan nantinya. Jadi pada seiketsu, untuk setiap harinya kita harus secara kontinu berusaha untuk tetap merapikan ruangan kerja kita. Oke teman-teman, itulah tadi ilustrasi dari seiketsu. Nah, apa saja keuntungan yang bisa kita ambil dari seiketsu ini adalah
dengan kita melakukan perawatan sedemikian rupa sehingga kita dapat membantu menjaga produktivitas pertumbuhan dari apa yang kita rawat tadi, sehingga dapat berkembang dengan baik untuk menjaga kondisi yang mendukung produktivitas kerja kita nantinya. Oke, kita langsung masuk ke dalam materi yang terakhir. Langsung aja kita masuk kepada materi yang kelima. Oke teman-teman, kita masuk kepada bagian yang terakhir, yaitu kebiasaan yang terakhir, Shitsuke. Kebiasaan yang kelima yang biasa dilakukan oleh orang Jepang, di mana kebiasaan Shitsuke ini adalah langkah terakhir, yaitu penyadaran diri akan etika kerja, kemudian disiplin terhadap standar, kemudian saling menghormati, malu melakukan pelanggaran, dan senang melakukan perbaikan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ilustrasi berikut. Oke teman-teman, itulah ilustrasi dari terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafnova Praetna dengan NIM 11950314993 akan menjelaskan 5S kebiasaan Jepang untuk memenuhi tugas interpersonal skill. Nah, jadi langsung aja, yang pertama itu adalah seiri atau ringkas. Seiri pada dasarnya berarti menyortir segala sesuatu di setiap area kerja dan hanya menyimpan apa yang diperlukan. Pada umumnya, pekerja akan menandai atau membaginya menjadi barang-barang yang sering digunakan, jarang digunakan, dan tidak pernah digunakan. Barang yang sering digunakan disimpan dalam keadaan yang mudah dicapai. Sementara itu, barang yang kadang-kadang digunakan dipindahkan ke area penyimpanan umum. Barang yang tidak pernah digunakan biasa dibuang. Nah, yang kedua adalah seiton atau rapi. Seiton selalu mengikuti seiri, yang berarti mengatur segala sesuatu untuk penggunaan dan pengembalian yang efisien. Lemari dan rak diberikan label dan benda-benda dikembalikan ke tempat yang semestinya. Hal ini membuat proses kerja jelas dan sistematis, serta tidak ada pemborosan yang berlebihan. Yang tiga yaitu seiso atau resik. Seiso berarti memelihara tempat kerja sehingga tetap terjaga dan bersih bersinar. Hal ini berarti pembersihan dan inspeksi utilitas secara berkala. Selain itu, ada pemeriksaan persediaan dan inventaris untuk memastikan semua yang dibutuhkan selalu tersedia. Yang keempat adalah seiketsu atau rawat. 3S pertama tidak dilakukan hanya sekali, melainkan harus dilakukan secara berkala. Selanjutnya, seiketsu memastikan bahwa 3S pertama tersebut dilakukan dengan cara standar tertentu agar mudah diikuti oleh semua orang. Dengan adanya standar yang telah ditetapkan, perusahaan biasanya menggunakan menjadwalkan terlebih dahulu 3S pertama tersebut. Yang terakhir yaitu shitsuke atau rajin. Tentu saja semuanya tidak akan lengkap tanpa shitsuke atau rajin mendisiplinkan diri. Hal ini berarti pelatihan terus-menerus agar menjadi kebiasaan.
Jepang tidak hanya menggunakan metode 5S untuk memastikan tempat kerja dijalankan secara efektif, tapi juga melakukannya untuk memastikan keamanan dan kualitasnya. Sekian video saya tentang 5S kebiasaan Jepang. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi, saya dari kelas Shift D. Di sini saya akan menjelaskan 5S, yaitu Seiri, Seitong, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu Seiri. Seiri merupakan langkah awal implementasi 5S, yaitu pemilihan barang yang berguna dan tidak berguna. Barang yang berguna dapat disimpan dan barang yang tidak berguna dibuang. Dalam langkah awal ini dikenal istilah red tag strategi, yaitu menandai barang-barang yang sudah tidak berguna dengan label merah red tag agar mudah dibedakan dengan barang-barang yang masih berguna. Barang-barang dengan label merah kemudian disingkirkan dari tempat kerja. Semakin ramping lane tempat kerja dan barang-barang yang tidak dibutuhkan, maka akan semakin efisien tempat kerja tersebut. Langsung saja kita lihat ilustrasi sebagai berikut. Masuk kepada materi kedua, yaitu Seitong. Seitong adalah langkah kedua setelah pemilihan, yaitu penataan barang yang berguna agar mudah dicari dan aman, serta diberi indikasi. Dalam langkah kedua ini dikenal istilah Sigboard strategi, yaitu menempatkan barang-barang berguna secara rapi dan teratur. Kemudian diberikan indikasi atau penjelasan tentang tempat dan nama barang. Pada saat akan digunakan, barang tersebut mudah dan cepat diakses. Signalboard strategi mengurangi pemborosan dan bentuk gerakan mondar-mandir mencari barang. Langsung saja kita lihat ilustrasi sebagai berikut. Masuk ke materi ketiga, yaitu Seiso. Seiso adalah langkah ketiga setelah penataan, yaitu pembersihan barang yang telah ditata dengan rapi agar tidak kotor, termasuk tempat kerja dan lingkungan serta mesin, baik mesin yang breakdown maupun dalam rangka program Preventive Maintenance atau PM. Sebisa mungkin tempat kerja dibuat bersih dan bersinar seperti ruangan pameran agar lingkungan kerja sehat dan nyaman. Langsung saja kita lihat contoh sebagai berikut. Udah. Lanjut ke materi yang keempat, Seiketsu. Seiketsu adalah langkah selanjutnya setelah Seiri, Seitong, dan Seiso, yaitu penjagaan lingkungan kerja yang sudah rapi dan bersih menjadi suatu standar kerja keadaan yang telah dicapai dalam proses Seiri, Seitong, dan Seiso. Harus distandarisasi. Standar-standar ini harus mudah dipahami, diimplementasikan ke seluruh anggota organisasi, dan diperiksa secara teratur dan berkala. Langsung saja kita lihat ilustrasi sebagai berikut.
Kita masuki materi yang terakhir, yaitu Setsuke. Setsuke adalah langkah terakhir, yaitu penyadaran diri akan etika kerja. Yang pertama, disiplin terhadap standar. Yang kedua, saling menghormati. Yang ketiga, malu melakukan pelanggaran. Dan yang keempat, senang melakukan perbaikan. Mari kita lihat ilustrasi sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian, mahasiswa Sistem Informasi kelas 4. Baiklah, saya di sini ingin menerangkan atau mempresentasikan tentang 5S, yaitu seri, seiton, seiso, seiketsu, dan shitsuke. 5S ini adalah budaya dari Jepang. 5S pertama kali diperkenalkan di Jepang sebagai suatu gerakan kebulatan tekad untuk mengadakan pemilah seri atau penataan, seiton, pembersihan proseso, penjagaan kondisi yang mantap atau seiketsu, dan penyadaran diri akan kebiasaan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik, yaitu shitsuke. Masing-masing S dalam 5S beserta penjelasannya dijelaskan di bawah. Seri yaitu merupakan langkah awal dari implementasi 5S, yaitu pemilahan barang yang berguna dari barang yang tidak lagi berguna. Barang yang berguna disimpan, barang yang tidak lagi digunakan disingkirkan atau dibuang. Langkah pertama untuk menciptakan tingkat kepentingan dan menerapkan manajemen stratifikasi itu adalah seri. Yang kedua adalah seiton. Seiton adalah langkah kedua setelah pemilahan, yaitu penataan barang yang berguna agar mudah dicari, aman, serta diberi indikasi atau penjelasan. Dan yang ketiga yaitu seiso. Seiso adalah langkah ketiga setelah penataan, yaitu pembersihan barang yang telah ditata secara rapi agar tidak kotor. Umumnya istilah ini berarti membersihkan barang-barang dari segala debu. Dalam istilah 5S, pembersihan juga berarti membuang sampah, kotoran, dan benda-benda asing. Yang keempat ialah seiketsu. Seiketsu adalah langkah selanjutnya setelah seri, seiton, dan seiso, yaitu penjagaan keindahan. Di suatu tempat harus terus dijaga keindahannya. Lingkungan kerja yang sudah rapi dan bersih harus menjadi suatu standar kerja atau kebiasaan kita sehari-hari. Itulah seiketsu. Dan yang terakhir yaitu shitsuke. Shitsuke adalah langkah terakhir, yaitu penyadaran diri akan etika kita dalam bekerja. Disiplin terhadap standar, saling menghormati, malu melakukan pelanggaran, senang melakukan kebaikan. Suksesnya 5S ini terletak pada sejauh mana orang melakukan 5S sebagai suatu kebiasaan atau habit, bukan sebagai paksaan. Sehingga inisiatif perbaikan akan muncul dengan sendirinya. Kesimpulan dari penjelasan saya ini ialah prinsip 5S tidak sulit untuk dipahami, tapi sangat sulit dilaksanakan secara benar. 5S memerlukan kegigihan, kebulatan tekad, dan memerlukan usaha yang terus-menerus. 5S mungkin tidak akan memberikan hasil yang dramatis, namun 5S membuat pekerjaan lebih mudah. 5S akan mengurangi pemborosan waktu kerja. 5S akan membuat karyawan bangga atas pekerjaannya. Yang 5S akan meningkatkan produktivitas kerja dan mutu yang lebih baik sedikit demi sedikit dan berkelanjutan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Anda bersama Fikri Zaldi yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Sesuai dengan judul video, di sini saya akan menjelaskan 7 kebiasaan
orang yang sangat sukses. Pertama-tama, saya akan menjelaskan karakter. Karakter adalah gabungan dari kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan sulit berubah, tapi bisa berubah dengan komitmen yang sungguh-sungguh. Kebiasaan atau habits yang baik adalah persinggungan antara pengetahuan, keahlian, dan keinginan. Kebiasaan adalah aktivitas yang dikerjakan tanpa perlu dipikir dahulu. Bagaimana cara membangun kebiasaan yang baik? Berikut ada 7 kebiasaan orang yang sangat sukses. Yang pertama, be proactive. Saat masalah datang, kita memiliki pilihan untuk meresponnya dan bertanggung jawab terhadap pilihan tersebut. Orang yang proaktif biasanya sangat mengenali yang namanya rasa tanggung jawab. Mereka tidak menyalahkan keadaan, kondisi, atau perkondisian untuk perilaku mereka. Perilaku mereka adalah hasil dari pilihan sadar mereka, berdasarkan nilai dan bukan hasil dari kondisi mereka. Jadi, kita tidak boleh reaktif dan hanya menyalahkan orang lain atau keadaan. Kebiasaan yang kedua, begin in the end in mind. Mulailah dengan tujuan akhir. Tentukan tujuan hidupmu dan jadikanlah sebagai arah dalam menjalani kehidupan. Dengan menentukan tujuan yang ingin dituju, kita akan memilah-milah langkah yang akan ditempuh. Apakah langkah tersebut akan membantu kita mencapai tujuan atau tidak? Jika tidak, sebaiknya tinggalkan dan carilah langkah atau perbuatan yang lebih efektif untuk mencapai tujuan. Kebiasaan yang ketiga, put first thing first. Dahulukan yang utama. Buat prioritas mengenai apa saja yang akan kamu lakukan dan laksanakan yang prioritasnya lebih tinggi dahulu. Bagaimana caranya? Yang pertama itu mengidentifikasi tujuan dan kewajiban. Pisahkan tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tetapkan prioritas dan tinjau kembali. Gunakan rencana manajemen waktu. Kebiasaan yang keempat, think win-win, yaitu berpikir menang-menang. Pola pikir menang-menang adalah pola pikir yang memperhatikan semua pihak. Tidak hanya berpikir terhadap satu sisi ego, tetapi menangkan banyak ego. Hal ini menunjukkan dengan solusi menang-menang atau win-win solution, semua pihak merasa senang dengan keputusannya dan merasa terikat dengan rencana tindakannya. Menang-menang melihat kehidupan sebagai arena yang kooperatif, bukan kompetitif. Jadi jangan berusaha mengalahkan orang lain kalau ada solusi yang bisa membuat semua pihak sama-sama menang. Hidup tidak harus selalu berkompetisi, Bung. Kebiasaan yang kelima, seek first to understand, then to be understood. Memahami terlebih dahulu, baru dipahami. Kemampuan mendengarkan secara empatik dibutuhkan untuk memahami orang lain. Misalnya, sebelum kita melontarkan ide ke dalam forum, ada baiknya kita memahami ide-ide dan kepentingan rekan kita yang lain. Jika kita terlatih dengan kebiasaan ini, kita akan merasa semua orang akan senang hati mendengarkan dan menerima kita. Itulah aturan emas. Kebiasaan yang keenam, synergize, yaitu wujudkan sinergi. The sum is greater than the parts. Saran Stephen R. Covey untuk memiliki kebiasaan membangun sinergi didasarkan pada pemahaman bahwa sangat penting untuk bekerja bersama tim dari berbagai latar belakang secara harmonis. Latar belakang berbeda akan memberikan ide-ide yang lebih beragam, yang akan membuka jalan bagi solusi yang lebih kreatif dan menguntungkan. Bekerja sama lebih baik daripada jika dilakukan sendiri-sendiri. Itulah kekuatan perbedaan. Kebiasaan ketujuh, sharpen the saw. Asalah gergaji. Kita adalah gergaji, dan untuk mempertajam gergaji adalah untuk menjadi lebih baik, lebih tajam, dan lebih efektif. Memperbarui diri dalam 4 elemen kehidupan, tubuh, pikiran, hati, dan jiwa. Jadi jika sudah melaksanakan ke-6 kebiasaan yang lain, sempatkanlah waktu untuk mengasah gergaji. Demikianlah 7 kebiasaan orang yang sangat sukses. Saya Fikri Zaldi, dengan ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.